Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membicarakan mengenai instrumen dalam penelitian. Lanjutan dari pembahasan video-video saya sebelumnya mengenai buku manajemen pendidikan era 5.0, variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan. Nah, ini salah satu buku kami ya. Nah, kita akan membicarakan instrumen. Nah, instrumen yang akan kita bahas itu mengenai variabel OCB, Organizational Citizenship Behavior. Jadi, instrumen OCB ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penelitian dengan menentukan misal variabelnya adalah OCB, jadi boleh juga melakukan adopsi dari buku kami ya, OCB. Nah, tentu definisi konseptual dan operasional yang sudah kami buat ini berdasarkan dari sintesis ya, dari kajian dan konsep serta artikel-artikel yang berhubungan, yang relate, yang relevan dengan variabel OCB begitu. Jadi nanti silahkan dipakai gitu ya. Apabila kalau misalkan memang teman-teman mau mengadakan pengembangan terkait dengan OCB ya boleh gitu. Cuma mungkin implikasinya atau efeknya instrumen OCB-nya bisa berubah gitu ya. Beda lain halnya kalau misalkan mau mengupdate yang terbaru tetapi tidak di sintesisnya atau definisi atau teori yang ada itu sama gitu, atau cuma hanya mengupdate jurnal atau handbook yang terbaru dengan definisi yang sama, mungkin itu akan berbeda gitu. Mungkin itu akan sama. Jadi secara sederhana tidak akan merubah instrumen yang sudah ada gitu ya. Seperti itu. Oke, baik ya. Kita ke indikatornya sedikit agar bisa lebih nyambung ya di instrumennya. Nah, di indikator operasional ya, Organizational Citizenship Behavior adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan di luar peran utama yang dikerjakannya ya, menjadikan kebaikan bagi organisasi dengan indikator perilaku menolong, mendahulukan kepentingan umum, sikap sportif, dan budi pekerti. Jadi ini ada 4 indikator ya. Jadi secara sederhana OCB itu perilaku yang di luar dari tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi seseorang di lembaga gitu ya, atau lembaga pendidikan atau perusahaan seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dijadikan sebagai definisi operasional hasil dari sintesis gitu ya. Nah, kita ke instrumennya ya. Oke, kita ke instrumennya. Di halaman 96, 90 berapa? 99 ya. Oke. Di halaman, kalau di sininya di bukunya di halaman 89 ya. Sebentar, maaf. Di halaman 96 ya kalau di halaman bukunya ya. Oke. Di bab 16. Nah, ini instrumen variabel penelitian. Nah, instrumen variabel penelitian ini ada 4 indikator yang tadi disebutkan di awal ya. Ada 4 indikator yang disebutkan di awal tadi. Nah, ini kisi-kisinya ya, kisi-kisi instrumen OCB yang terdiri dari indikator, kata kunci, nomor butir, dan jumlah butir soalnya. Jadi ada 4 bagian. Nah, indikator dari perilaku menolong itu kata kuncinya atau spesifik ya, yang bisa mengukur dari perilaku menolong itu ya menolong sendiri, membantu, bersedia menerima tugas tanpa paksaan ya. Jadi ya tanpa paksaan gitu, langsung ya memberikan bantuan
dengan nomor butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 butir pertanyaan di indikator perilaku menolong. Nah, selanjutnya di indikator yang kedua itu mendahulukan kepentingan umum ya, mendahulukan kepentingan umum. Itu ada kata kuncinya itu pelayanan sekolah, kepentingan sekolah gitu ya. Ya tentu yang lebih ke arah kelembagaan gitu ya. Kepentingan umum di sini adalah kelembagaan gitu. Nomor butirnya ada di nomor 8 sampai 14 ya. Masih berurutan gitu. Nah, jumlah butirnya ada 7 begitu. Nah, lalu ada selanjutnya sikap sportif. Nah, sikap sportif ini kata kuncinya ada jujur, sopan, disiplin ya, tepat waktu, menghargai guru lain gitu ya, rekan sejawat gitu. Nah, nomor butirnya dari nomor 15 sampai 21. Nah, jumlah butir soalnya itu ada 7 juga sama ya. Nah, selanjutnya indikator dari budi pekerti yang baik itu meringankan masalah ya, meringankan masalah give gitu ya. Dari nomor 22 sampai nomor butir 30 ada 9 totalnya ada 9 butir soal gitu. Pernyataan, maaf ya, pernyataan bukan soal. Nah, jadi kalau di total ini ada 30 butir pernyataan. Nah, tentu 30 butir pernyataan ini nanti disebarkan gitu ya ke responden gitu ya, ke responden, dan nanti ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini nanti akan menentukan gitu ya, menentukan bahwa nanti ada butir-butir variabel pernyataan yang drop gitu ya, yang drop atau tidak layak digunakan, sehingga ya bisa jadi hanya 25 saja, 26 saja ya, untuk dijadikan sebagai butir instrumen gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dropnya lebih dari 50%? Nah, kalau dropnya 50% berarti kita harus membuat instrumen lagi gitu, karena memang instrumen yang baik itu lebih dari 50% atau 60% ke atas, sehingga boleh dikatakan itu layak untuk dijadikan instrumen untuk mengambil data gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada seperti biasa ya, petunjuk pengisian instrumen gitu ya. Berilah tanda centang pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut Bapak Ibu di bawah ini setiap pernyataan-pernyataan berikut. Jadi ini pernyataan-pernyataan ya. Jadi ada pernyataan positif ya, ada pernyataan negatif gitu ya. Itu boleh gitu. Nah, saya berusaha membantu rekan guru dalam menyelesaikan tugas yang dipandang susah. Nah, ini kan ada skala Likert ya, skala Likert. Jadi ini pilihannya sama ya, sangat sering, sering, jarang, pernah, dan tidak pernah. Nah, ini sama ya. Ini posisinya butir 1 sampai butir 30. Nah, itu dibuat ya butir soalnya. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting nih untuk dibuat gitu ya, karena pembuatan ini ya tentu berdasarkan dari indikator-indikator yang ada dengan kata kunci tadi, kata kuncinya. Jadi mengandung kata kunci yang sudah disesuaikan dengan ini ya, instrumen variabel penelitian ini gitu ya. Baik, itu ya sedikit ulasan dari instrumen variabel penelitian yang difokuskan pada variabel OCD. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.